Suwarno selain menekuni usaha budidaya ikan juga seorang petani kopi yang ada di kawasan hutan lindung Register 45B Bukit Rigis. Namun belakangan ini usaha kebun kopi mengalami gagal panen. Disebabkan banyak faktor, diantaranya faktor alam. Tanaman kopi kurang buahnya, kebun kopi sudah penuh ditumbuhi tanaman kayu-kayuan dan jangkauan jauh dari tempat tinggal. Budidaya ikan dengan sistem mina padi sangat menguntungkan. Kegiatan ini yang dilakukan oleh Suwarno, warga Desa Muara Jaya 1, Kecamatan Kebun Kebu, Kabupaten Lampung Barat. Awal mula kegiatan ini terinspirasi oleh lahan sawah, yang setiap kali panen tidak menguntungkan, dan mengelola lahan hutan kemasyarakatan, yang hanya mendapatkan hasil panen satu kali dalam setahun. Tentunya ini sangat tidak menguntungkan, karena hasil dari kegiatan tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Awalnya iseng-iseng, karena tidak mempunyai modal dan pengetahuan. Setelah banyak bertanya dan mendapat bimbingan dari penyuluh dan dinas terkait, dengan bermodalkan lahan seluas 1,6 hektar, Suwarno mencoba untuk merubah sistem budidaya yang menguntungkan. Suwarno mencoba memulai usaha dengan bermodalkan tenaga dan keinginan kuat, maka pada tahun 2009 mulai merintis merubah lahan sawah menjadikan lahan kolam. Di samping itu juga Suwarno memanfaatkan tanggul kolam untuk ditanam berbagai jenis tanaman, di antaranya pisang, tanaman jagung, brambang, tomat, vanili, jeruk dan lainnya. Tentu ini sangat menguntungkan. Mulai tahun 2020 sampai sekarang, Suwarno intensif menekuni budidaya ikan nila dan ikan mas. Hasilnya sungguh luar biasa, dibanding saat menjadi petani kopi, yang hanya panen sekali dalam satu tahun. Saat ini Suwarno bisa menciptakan banyak panen, diantaranya panen kopi, panen padi, panen ikan, panen ternak, panen pisang, panen jagung, panen jeruk dan lain-lain. Ini sungguh menguntungkan untuk menambah pendapatan keluarga. Suwarno salah satu petani yang bisa memadukan sistem agroforestry, agrosilvopastur dan agrofishery. Semoga sistem ini bisa ditiru oleh petani lainnya, terutama petani yang mengelola perhutanan sosial, agar hutan tetap lestari dan masyarakat lebih sejahtera. Kemana? Makanya situ. Yuk.
Lokasi perikanan adalah salah satu bentuk kegiatan yang sangat mendukung perekonomian masyarakat. Ya, coba kita lihat liputannya. Ini udah berapa umurnya? Umur 2,5 bulan. Ini udah umur 2 bulan setengah. Ya, hampir ke 3 bulan. Satu kolam ini menghasilkan berapa? 2 ton. 2 ton. Ya, 2 ton dalam jangka waktu 4 bulan. 4 bulan. Nah, sekarang harga per 22. per kilonya adalah 22.000. Iya. Nah, ini tinggal ngalikan aja berapa. Iya. Semua ini 10 peta nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rasna kunjungannya ke kediaman kami, ke lokasi budidaya ikan nila. Jadi kami akan cerita sedikit berbagi. Di awalnya dulu kan ini dari persawahan itu lumpur yang dalam. Jadi dengan adanya budidaya ikan ini sangat menguntungkan. Jadi sekarang ini mulai ketemu hitung-hitungan itu. Ya kalau yang dulu itu sekali dia panen padi, seputaran lagi ikan. Jadi inilah diketemukan sistem organik. Jadi setelah ini panenin nanti satu putaran ini biasanya kami itu langsung tanam padi, Pak. Jadi tanam padi itu tanpa pakai pupuk, jadi pakai organik. Nah, nanti setelah padi itu mulai membesar, nah itu nanti sistem pengendalian hama itu cukup direndam semalam. Jadi sistem organik. Nah, di sini termasuk satu-satunya kita ini termasuk cinta organik untuk di sini buat percontohan juga. Jadi banyak sekali dokumen-dokumen kita juga. Nah, setelah ini juga sambil menggunakan sistem perikanan ini, ya saya terima kasih kepada Pak Rasna juga sebagai penyuluh kehutanan ya. Nah, hutan-hutan yang ini jadi airnya ini sepanjang tahun alhamdulillah di sini yang dulu itu apa namanya itu yang dulu itu sering kering, alhamdulillah sekarang ini sudah stabil. Alhamdulillah sepanjang tahun khususnya untuk bersatu sini tidak pernah mengalami kekeringan sepanjang tahun. Jadi alhamdulillah. Jadi segi kemanfaatannya sekarang mulai dirasakan. Ya saya minta untuk masyarakat sekitar sini ya mungkin barangkali yang kebun-kebun yang belum tertanami penghijauan ya diminta kesadarannya lah. Karena yang memanfaatkan bukan hanya perorangan, khususnya seluruh masyarakat yang ada di nomor 1 sampai ke bawah. Alhamdulillah kalau ini hutan lestari masyarakat pastinya sejahtera. Ini untuk kolam ini yang sudah berhasil ini ukuran 40 ke 50. Nah, itu kita tebar benih ini 20.000. Nah, sekali panen dia berkisar 4 ton per kali panen selama 4 bulan. Itu dalam ukuran 40 kali 50 meter. Nah, kolam yang lain itu juga semuanya rata-rata 4 ton ya per petak. Jadi ini semuanya ini 10 petak lah. Mungkin cuman yang agak gede mungkin 4 petak ya. Yang ukuran standar ukuran 4 ton. Yang lain ukuran 2 ton rata-rata. Jadi untuk keuntungan ini mungkin bagi petani ikan kita berbagi ya. Jadi memang di budidaya ikan ini sangat menguntungkan. Jadi dari modal itu yang kita modal ini 130 juta dalam waktu 4 bulan itu keuntungan bisa mencapai 50 sampai 70 juta. Nah, makanya
sangat menjanjikan untuk perikanan budidaya ikan ini. Jadi ya bukannya kita beralih, cuman kita selang 1 bulan 1 putaran ini ikan, satu putaran lagi ya tetap padi. Jadi tetap berjalan semua antara pertanian dan perikanan gitu. Jadi ya sangat menarik gitu. Jadi per kolam ini keuntungannya rata-rata yaitu sekitar 15 juta per 4 bulan. Sedangkan kalau padi itu berkisar sekitar 4 juta 5 juta. Jadi perbandingan tuh 1:3, bisa 1:4 bahkan. Nah makanya menariknya di situ di ikan ini. Jadi kami tertarik sekarang di sini. Oke Pak.